Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat segala penyertaan-Mu. Terima kasih buat hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang terbuka, hati yang tulus untuk siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita terdapat dalam kitab Matius 18 ayat 15 sampai 20. Saya akan bacakan. Matius 18 ayat 15 sampai 20 di bawah judul perikop tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seseorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas dari sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, kitab Matius ini dituliskan oleh Matius sendiri, yang dulunya adalah seorang pemungut cukai tapi telah dipanggil Tuhan untuk menjadi muridnya. Tahun penulisannya 65 sampai 60 Masehi. Kitab Matius ini dituliskan bertujuan untuk menyatakan peristiwa penting dalam hidup Yesus dalam penggenapannya untuk nubuatannya. Di sini saya mau memberikan tema, yaitu disiplin kasih terhadap dalam jemaat. Disiplin kasih dalam jemaat. Bagaimana sih disiplin kasih dalam jemaat menurut Matius 18 ayat 15 sampai 20? Poin yang pertama saya ambil yaitu menegur jemaat bila berbuat kesalahan. Bisa kita bacakan di dalam ayat 15 sampai 17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Tadi poin pertama yaitu menegur jemaat bila berbuat kesalahan. Di sini dikatakan, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jika kamu melihat seseorang berbuat kesalahan, tegurlah dia. Yesus juga mengatakan, jika kamu melihat seseorang berbuat kesalahan, tegurlah dengan berbagai cara, yaitu dengan menegur secara 4 mata atau secara pribadi. Di sini dikatakan secara 4 mata atau secara pribadi, yaitu agar orang yang melakukan kesalahan tidak malu terhadap yang lain, atau masalahnya tidak terdengar yang lain, sehingga dapat dibicarakan secara 4 mata atau secara pribadi. Jika seseorang yang telah melakukan kesalahan itu tidak mendengarkan engkau, maka bawalah 2 atau 3 orang saksi atas perkara itu, agar tidak disangsikan. Tapi jika jemaat yang melakukan kesalahan itu tidak mendengarkan mereka, tidak mendengarkan saksi, bawalah dia kepada jemaat, agar orang yang melakukan kesalahan itu ditegur langsung oleh penatua dalam jemaat itu. Tapi jika juga orang yang telah melakukan kesalahan itu tidak mendengarkan penatua ini, anggaplah dia sebagai seorang yang pemungut cukai atau seseorang yang tidak mengenal Allah. Karena setiap orang yang mengenal Allah adalah orang yang mau menerima
segala teguran, orang yang mau menerima segala kritikan dalam hidupnya, dalam dirinya jika dia berbuat kesalahan. Ilustrasi yang saya bawakan di sini, ada sebuah jemaat dan anggota jemaatnya itu melakukan kesalahan. Pada saat jemaatnya melakukan kesalahan, salah satu penatua di gereja itu mendengar kabar bahwa salah satu jemaatnya telah berbuat kesalahan. Secara langsung, penatua ini langsung memanggil jemaat yang melakukan kesalahan itu, memanggil secara pribadi atau secara empat mata, dan mereka berbicara secara empat mata dan menegur jemaat ini yang berbuat kesalahan. Setelah itu, jemaat yang berbuat kesalahan ini menerima dan mengakui setiap kesalahannya, sehingga ia minta maaf dan tidak melakukannya lagi, atau tidak ingin melakukan lagi atas kesalahannya tersebut. Aplikasinya bagi kita, jika kita berbuat kesalahan, jika kita berbuat salah, berarti kita harus bisa bertanggung jawab atas kesalahan itu. Kita harus bisa menerima kritikan dari orang lain atas kesalahan kita itu. Karena setiap kritikan dalam diri kita, terhadap diri kita itu membangun sebuah positif. Karena setiap orang yang telah melihat kesalahan kita, berarti mereka masih sayang terhadap kita, masih sayang terhadap diri kita, agar kita memperbaiki hidup kita lebih baik lagi. Disiplin kasih dalam jemaat menurut Matius 18 ayat 20, menurut Matius 18 ayat 15 sampai 20. Poin yang kedua yaitu melepaskan diri dari kesalahan. Di sini bisa kita bacakan dari ayat 18 sampai 20. Saya akan bacakan ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di selanjutnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika kamu menemukan seseorang yang bersalah, berbuat kesalahan, tegurlah dia. Maka tegurlah dia agar dia terlepas dari segala yang terikat di dunia ini, agar dia dan kamu yang menegur terlepas dari dosa. Setelah kamu menegur seseorang yang telah berbuat kesalahan ini, tunjukkanlah kepadanya jalan kebenaran, dan kembalilah kepada jalan yang benar. Sehingga pada saat seseorang itu kembali kepada jalan yang benar dan kembali untuk berbuat kebaikan dalam hidupnya. Di sini dikatakan di ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di sorga. Nah, di sini katakan, jika seseorang yang telah berbuat kesalahan itu melepaskan diri dari dunia ini, melepaskan diri dari dosa yang telah dia ikat dalam dunia ini, apapun yang dia minta, apapun yang dia doakan dalam Tuhan, itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di sorga. Dan segala dosa-dosanya yang terikat dari dalam dunia ini akan dilepaskan. Dan seseorang yang telah melepaskan diri, melepaskan kesalahan dari dunia ini, melepaskan diri dari segala kesalahan, dari segala dosa yang terikat dari dunia ini, dia akan melaksanakan sebuah perintah Tuhan. Dia akan melaksanakan persekutuan yang selalu mengeratkan hubungan intimnya kepada Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan di ayat 20 ini. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jika mereka selalu berkumpul, membuat persekutuan dimanapun, di situ ada Tuhan yang selalu menjaga mereka. Dan seseorang yang telah berbuat kesalahan itu kembali ke jalan yang benar dan melakukan persekutuannya dengan baik. Ilustrasi yang saya buat yaitu, ada seseorang yang telah melakukan kesalahan berulang-ulang kali. Ia selalu berulang-ulang melakukan kesalahan.
Dan pada suatu hari dia mengalami kejadian yang cukup dahsyat bagi hidupnya. Sehingga melalui kejadian itu, dia merenungkan segala perbuatannya. Dia merenungkan segalanya dalam dirinya apa yang telah dilakukan. Dan setelah dia merenungkan, dia bertekad untuk melepaskan diri dari segala dosa, melepaskan dirinya yang terikat dalam dosa dalam dunia ini. Dan dia mau kembali ke jalan yang benar, mau mengikut Tuhan dan mau mengambil sebuah alih bagian dalam setiap persekutuan apapun. Dan dia kembali ke jalan yang benar dan melakukan persekutuan dengan baik dan setiap harinya. Aplikasinya bagi kita harus bisa memperbaiki diri kita harus bisa melepaskan diri kita dari setiap apa yang kita ikat dalam dunia ini, karena setelah kita melepaskan diri kita dari apa yang kita ikat, melepaskan diri dari segala dosa kita bisa kembali ke jalan yang benar, bisa hidup damai dalam tuntunan Tuhan. Kiranya dalam firman Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan ini, kita dapat mengambil inti dari firman Tuhan ini. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mendisiplinkan diri kita sendiri? Sudahkah kita mendisiplinkan diri kita dan mendisiplinkan orang lain? Bagaimana sih cara kita mendisiplinkan diri kita? Ya, mendisiplinkan diri kita dan mendisiplinkan diri seseorang. Jika kita mau mendisiplinkan diri kita harus berbuat kebaikan selalu. Jika kita berbuat kesalahan, jika kita harus bisa menerima kesalahan kita itu, kita harus bisa menerima kritikan, menerima teguran dari orang lain, karena kita telah berbuat kesalahan. Dan jika ada seseorang teman kita yang melakukan kesalahan, tegurlah dia, agar setiap kesalahannya dapat dia akui dan dia dapat memperbaiki dalam hidupnya lagi. Seperti itu juga dengan kita harus bisa memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Dan kita dapat mendisiplinkan setiap diri kita agar kita jauh dari segala permasalahan, jauh dari segala kesalahan yang kita buat. Sekian dari pembacaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar dapat menjadi pedoman dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih karena pembacaan firman kami telah selesai. Biarlah Tuhan apa yang kami baca, kami dengar dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami, agar kami dapat selalu mendisiplinkan diri kami dan dapat mendisiplinkan diri orang lain. Dan jika kami melihat seseorang yang berbuat kesalahan, kami dapat menegurnya secara empat mata Tuhan, agar mereka dapat mengakui setiap kesalahannya. Dan jika kami juga berbuat kesalahan, kami siap menerima teguran dari orang lain. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom.